Halo Adnan, tadi kita sudah membaca ya di buku modul untuk literasi IPS sekaligus literasi halaman 8 dan 9 ya, modul 2 IPS 2 September 2021. Kita siap untuk meringkas apa yang dibaca tadi? Udah siap belum? Udah siap belum? Dijawab dong. Udah siap? Ya apa? Udah siap belum? Oke. Oke, yang pertama coba, tadi kita sudah membaca. Sekarang Uma tanya, faktor apa yang mempengaruhi dinamika penduduk? Artinya penduduk bisa bertambah atau berkurang, itu faktor yang mempengaruhi apa? Apakah kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, perpindahan atau migrasi, atau imigrasi, emigrasi, remigrasi? Yang mana yang mempengaruhi dinamika penduduk? Itu? Oke. Tadi kita juga belajar tentang faktor penunjang dan penghambat, baik untuk kelahiran maupun kematian. Sekarang Uma mau tahu faktor penunjang kelahiran. Apakah kawin muda, pandangan banyak anak banyak rezeki, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah, anak merupakan penentu status sosial, anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Atau yang ini, pelaksanaan program keluarga berencana, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan, semakin banyak wanita karir. Yang mana yang menunjang kelahiran? Yang ini atau yang ini? Yang menunjang kelahiran. Itu. Oke. Sekarang yang menghambat kelahiran yang mana? Apakah ini kawin muda, pandangan banyak anak banyak rezeki, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah, anak merupakan penentu status sosial, anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki, atau yang ini, pelaksanaan program keluarga berencana, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan, semakin banyak wanita karir. Yang mana yang penghambat? Penghambat kelahiran yang ini kah atau yang ini? Itu. Nah, sekarang coba sebutkan yang mana yang penunjang kematian. Apakah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, atau peperangan, wabah penyakit dan pembunuhan, atau yang ini, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan, kemajuan di bidang kedokteran. Yang mana yang penunjang kematian? Yang itu? Oke. Sekarang faktor penghambat kematian, perhatikan dulu. Yang mana yang merupakan faktor penghambat kematian? Apakah ini rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit dan pembunuhan, atau ini meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan, memajukan di bidang kedokteran. Yang mana yang menghambat kematian? Ini atau yang ini? Yang itu menghambat kematian. Oke. Sekarang apa artinya migrasi? Apakah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap maupun tidak menetap? Atau yang ini, perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam dan sebagainya. Yang mana yang arti migrasi? Apakah ini atau ini? Yang migrasi yang mana artinya? Yang itu? Coba arti evakuasi yang mana? Apakah perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam dan sebagainya, atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap maupun tidak menetap? Yang mana yang arti evakuasi? Yang mana? Itu? Coba sekarang sebutkan yang mana yang arti migrasi internasional. Apakah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya atau perpindahan penduduk di dalam satu negara? Yang mana yang migrasi internasional? Dah? Nah, sekarang yang migrasi nasional yang mana? Apakah perpindahan penduduk di dalam satu negara atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya? Yang migrasi nasional yang mana? Yang nasional. Itu. Nah, migrasi internasional dan migrasi nasional itu ada jenis-jenisnya. Sekarang Uma mau Adnan menyebutkan
yang migrasi internasional itu apa aja? Apakah imigrasi, emigrasi, remigrasi, atau urbanisasi, transmigrasi, ruralisasi? Yang mana? Yang itu? Sekarang yang mana yang migrasi nasional? Apakah urbanisasi, transmigrasi, ruralisasi, atau imigrasi, emigrasi, dan remigrasi? Yang mana yang nasional? Yang itu? Oke. Sekarang Uma mau tahu pengertian dari imigrasi. Nah, apakah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap, atau kembalinya imigran ke negara asal, atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain? Yang mana yang imigrasi? Yang itu? Oke. Sekarang yang emigrasi, apakah artinya kembalinya imigran ke negara asal, atau keluarnya penduduk dari satu negara ke negara lain, atau masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap? Yang mana yang emigrasi? Yang itu? Oke. Sekarang remigrasi. Ayo, yang mana yang remigrasi? Apakah artinya masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap, atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, atau kembalinya imigran ke negara asal? Yang mana yang remigrasi? Yang mana? Itu. Nah, sekarang kita masuk ke migrasi nasional. Nah, yang mana yang pengertian urbanisasi? Apakah perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya dalam wilayah Indonesia, atau perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap? Yang mana yang urbanisasi? Itu? Oke. Nah, sekarang pengertian dari transmigrasi. Apakah perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Indonesia, atau perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap? Yang mana yang transmigrasi? Yang transmigrasi yang mana? Yang transmigrasi. Ayo, yang transmigrasi pengertiannya yang mana? Sudah yakin? Sekarang pengertian ruralisasi. Apakah artinya perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap, atau perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap? Yang mana yang ruralisasi? Itu. Sekarang sebutkan jenis-jenis transmigrasi. Apakah transmigrasi umum, transmigrasi khusus, transmigrasi spontan, transmigrasi lokal, atau imigrasi, emigrasi, remigrasi? Yang mana yang jenis-jenis transmigrasi? Jenis-jenis transmigrasi yang mana, ayo? Yang mana? Jenis-jenis transmigrasi. Yang mana? Yang benar kalau nunjuk ditunjuk yang betul. Itu. Apa pengertian transmigrasi umum? Apakah transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu seperti penduduk yang terkena bencana alam, atau transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah? Yang mana yang transmigrasi umum? Itu. Oke. Sekarang yang transmigrasi khusus. Apakah transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu seperti penduduk yang terkena bencana alam, atau transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah? Yang mana yang transmigrasi khusus? Yang mana? Itu. Oke. Sekarang yang transmigrasi spontan. Apakah transmigrasi dari satu daerah ke daerah yang lain dalam provinsi atau pulau yang sama, atau transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kemauan dan biaya sendiri? Yang mana yang spontan? Itu. Oke, ini rangkuman kita yang terakhir. Yang dimaksud transmigrasi lokal yang mana? Apakah transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kemauan dan biaya sendiri, atau transmigrasi dari satu daerah ke daerah yang lain dalam provinsi atau pulau yang sama? Yang mana yang transmigrasi lokal? Yang mana yang lokal? Ayo. Yang mana, ayo? 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Ayo. Yang pasti jawabanmu yang mana? Itu. Oke.